Shalom Bapak Ibu semuanya. Baik, kita sama-sama mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Tuhan persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Haleluya. Ini penyembahan kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syarakalalaya namanase. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku, kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus, kami bersyukur.
hidupku. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Sikira kalalala mana yana manase, sikira kalalala yana manase, sikira kalalala yana manase. Bapa, kami menyembah Engkau. Pagi hari ini Engkau menempati tempat yang terutama Tuhan di dalam penyembahan kami. Bukan diri kami, bukan hidup kami lagi Bapa, bukan kekayaan kami, bukan kehebatan kami, tetapi Engkau adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Maka setiap lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Setiap hati harus menyembah kepada Engkau Bapa. Pagi hari ini ya Tuhan, turunlah pengurapan yang baru, minyak yang baru, hati yang baru Tuhan berikan Tuhan bagi setiap kami yang menyembah Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau bebas bekerja Tuhan dalam kehidupan kami. Lepaskan kuasa Engkau, lepaskan setiap potensi supaya hidup kami sungguh boleh menjadi berkat dan menjadi alat di tangan Engkau Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami butuh firman-Mu. Biarkan firman-Mu beroleh tempat di hati kami. Kami butuh pimpinan dan tuntunan dari Engkau. Biarkan setiap apa yang difirmankan pagi hari ini beroleh tempat di hati kami. Dan hidup kami semakin hari semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan pemberitaan firman ini. Hamba-Mu yang terbatas, biarkan kuasa Engkau yang tidak terbatas boleh menaungi setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima berkat firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya percaya setiap kita semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik ya, karena Tuhan senantiasa memelihara kita. Sehat jiwanya, sehat tubuhnya, juga sehat rohaninya. Karena pertandingan kita belum selesai ya, ada banyak perjuangan demi perjuangan yang harus kita lakukan. Kita butuh tenaga, kita butuh roh yang senantiasa menyala-nyala untuk kita dimampukan menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang besar dan penting bagi kita. Amin. Kita mau masuk dalam pesan Tuhan di minggu ini adalah persiapkan diri. Engkau punya potensi yang besar. Diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-14. Saya mau membacakannya buat Ibu Bapak semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ibu Bapak, pesan Tuhan untuk minggu ini, Tuhan katakan bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki potensi yang besar. Amin. Karena saat-saat hari ini Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang pilihannya untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dan penting. Nah, Ibu Bapak, pada waktu saya melayani anak-anak kecil gitu ya di sekolah minggu ya, kadang saya mengajar mereka itu untuk tampil berani. Dan saya tantang setiap anak-anak gitu ya. Kalau saya udah bawa firman, kalau nggak udah selesai firman, ayo siapa satu orang yang berani berdoa ke depan?
semuanya pada diam gitu ya. Ada takut gitu ya. Terus nunggu beberapa detik gitu ya. Ada satu orang yang berdiri. Saya, ayo. Saya panggil ke depan, kemudian anak tersebut berdoa. Nah, udah berdoa, berarti anak tersebut dapat menyimpulkan apa yang saya udah bagikan gitu ya. Nah, setelah selesai anak tersebut berdoa, saya bilang, kalau dia anak laki-laki, wow, kamu hebat, kamu jagoannya Tuhan, calon hamba Tuhan. Kalau dia perempuan, saya bilang, kamu hebat, kamu cantik di hadapan Tuhan, kamu calon hamba Tuhan yang mau dipakai Tuhan luar biasa. Nah, ibu bapak, ketika saya berkata demikian gitu ya, kamu hebat, kamu jagoan, kamu hamba Tuhan yang dipersiapkan, sepertinya ada satu kekuatan tambahan gitu ya, yang masuk di benak anak tersebut. Kalau saya mau bayangkan gitu ya, seperti ada ikon hati keluar gitu ya, poing. Anak tersebut ada satu kebanggaan, senang gitu ya, kamu hebat, kamu jagoannya Allah. Nah ibu bapak, pagi hari ini Tuhan bilang, kamu punya potensi yang besar. Kamu punya potensi yang besar. Nah, ketika kita mendengar pesan Tuhan ini, kamu punya potensi yang besar. Bagaimana dengan keyakinan kita? Apakah benar enggak? Kita semakin yakin ketika Tuhan berkata kamu punya potensi yang besar. Ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan siapkan untuk kamu, dan kamu bisa pakai dengan menggunakan potensi yang besar. Apakah kita semakin percaya diri enggak dengan kemampuan kita? Nah, ibu bapak, di dalam Hakim-Hakim ini Tuhan berbicara tentang Gideon pada waktu itu. Tuhan pakai Gideon yang tadinya dia adalah seorang penakut, gak pemberani. Tapi Tuhan pakai, Tuhan pilih karena Tuhan lihat bahwa Gideon punya potensi yang besar. Dan akhirnya dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada Gideon, akhirnya Gideon sanggup untuk membinasakan musuh-musuh pada waktu itu, orang Midian, orang Amalek pada waktu itu yang berusaha untuk menghancurkan orang Israel pada waktu itu. Jadi ibu bapak, musuh kita adalah ketakutan itu harus dikalahkan, harus dihancurkan. Pada waktu ketakutan itu tidak dikalahkan, maka ketakutan itu akan menggerogoti kita, membuat kita mati kutu, tidak bisa berkutik. Akhirnya hidup kita akan menjadi melarat, seperti yang dalam Hakim-Hakim dikatakan. Orang-orang pilihan Tuhan tidak akan mudah di dalam perjalanannya. Kita mengikut Tuhan gak gampang ibu bapak. Banyak tantangan, banyak halangan yang berusaha untuk menekan kita, menghimpit kita, membuat supaya kita itu tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal jalan-jalannya, membuat kita takut. Tetapi kata Tuhan, jangan takut, jangan takut tantangan. Ada penyertaan Tuhan yang menyertai kita. Amin. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini adalah Tuhan bilang bahwa ada satu pekerjaan baik yang harus kita kerjakan. Dan Tuhan sedang siapkan, sebelumnya Tuhan sudah siapkan. Tetapi ibu bapak, kita harus tahu, ketika Tuhan mau membuka sebuah perusahaan, proyeknya yang begitu besar, dia adalah pribadi yang peduli. Dia pribadi yang bertanggung jawab. Dia nggak tinggalkan, ayo kamu buka perusahaan, aku pergi.
buka sendiri, banting tulang sendiri, kerjakan dengan cara kamu sendiri. Enggak. Tetapi Tuhan bilang, dikatakan di sini sebelum dia mempersiapkan, sebelum kita melakukan pekerjaan baik, dia bilang gini, kita ini buatan Allah. Ada kata-kata yang mendahulunya adalah kata kita ini buatan Allah. Jadi kita ini adalah satu karya Tuhan, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ada potensi, ada bakat, ada talenta, ada kemampuan, ada hikmat yang terlebih dahulu Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Jadi dia kasih modal dulu, dia perlengkapi kita supaya kita mampu untuk menyelesaikan pekerjaan baik. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan memberikan potensi yang besar, mari Ibu Bapak, ini waktu-waktunya untuk kita tampil menyatakan bahwa potensi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu bisa dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya yang dahsyat dan luar biasa. Nah, pagi hari ini kita sama-sama mau belajar bagaimana supaya potensi yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa besar dan bisa maksimal di dalam kehidupan kita. Yang saya mau bagikan yang pertama adalah temukan kekayaan sejati di dalam Tuhan. Jadi temukan kekayaan sejati di dalam Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Nah, Ibu Bapak, siapa di sini yang ingin menjadi kaya? Saya percaya setiap kita pasti ingin menjadi orang yang kaya. Betul? Nah, di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan bahwa di luar aku Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu artinya kita semua berarti punya apa-apa. Kita artinya punya apa-apa, menjadi apa-apa, dan kita menjadi berharga. Kalau punya apa-apa itu artinya di dalam Tuhan tuh orang yang punya segalanya. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Punya Tuhan berarti punya segalanya. Ketika kita mengejar gitu ya, kekayaan, dunia bisa memberikannya. Kita usaha kerja keras, kita bisa jadi orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang luar biasa. Tapi semuanya itu adalah sementara. Satu kekayaan yang tidak bisa dibawa pada kekekalan. Nah, pagi hari ini saya mau kita sama-sama buka. Apa sih yang membuat hidup kita menjadi ada apa-apanya? Yang menurut ukuran dunia itu orang yang tidak dianggap apa-apa, tetapi di pandangan Tuhan menjadi berharga, menjadi kaya di hadapan Tuhan. Karena ada dua hal. Yang pertama adalah karena adanya penyertaan Tuhan. Gideon menjadi orang yang berhasil karena adanya penyertaan Tuhan. Yusuf pada waktu itu menjadi orang yang berhasil karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Pada waktu ada penyertaan Tuhan, saya percaya kehidupan kita akan menjadi satu kehidupan yang berbeda. Saya mau kasih contoh kehidupan Paulus pada waktu itu. Dia adalah orang yang sederhana, hanya pembuat tenda. Tetapi hidupnya itu, potensinya, kekuatannya dia pakai
Karena apa? Ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika orang memiliki satu kekayaan di dalam Tuhan gitu ya, menemukan satu kekayaan di dalam Tuhan, maka kehidupannya akan menjadi sesuatu yang berubah sekali. Paulus berubah. Dia punya satu kekayaan luar biasa di dalam mentalnya. Tantangan demi tantangan, hambatan demi hambatan dia lalui. Bahkan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, 40 pukulan, 1 pukulan aku alami, tetapi aku tidak menyerah. Mental yang tidak pernah menyerah. Sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Paulus pada waktu itu. Mentalnya tidak mudah menyerah. Ibu bapak, pada waktu kita mengalami masa-masa sulit, saat-saat seperti saat sekarang gitu ya, justru inilah pada waktunya kita mulai berpikir keras. Bukan untuk menjadi menyerah pada keadaan, atau menjadi lemah atau menjadi loyo gitu ya, karena situasi keadaan. Justru inilah pada saatnya untuk kita berpikir keras, mengeluarkan setiap potensi kita. Jangan takut untuk mencoba. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Didesak dari tantangan sana, dari tantangan sini, dibatasi oleh waktu, oleh keadaan, oleh ruang. Tapi ketika penyertaan Tuhan ada pada setiap kita, saya percaya sekali Allah kita Allah yang kreatif, Allah yang dahsyat. Bahkan kalau kita lihat ciptaan Tuhan yang dahsyat gitu ya, burung-burung pun dalam satu spesies itu Tuhan ciptakan begitu banyak macamnya. Dari bulunya bisa macam-macam, dari suaranya, dari paruhnya. Wah, bisa kita terkagum-kagum. Spesies ini berbeda satu dengan yang lainnya, punya kelebihan. Nah, itu yang pertama. Bagaimana kita perlunya menyadari bahwa kekayaan Tuhan itu berupa penyertaan Tuhan. Itu akan menyertai setiap kita. Yang kedua, kekayaan yang sejati itu bisa berbentuk hikmat. Hikmat daripada Tuhan. Waktu-waktu sekarang untuk kita mengeluarkan setiap potensi kita. Betul nggak? Kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu bertanya lagi sama Tuhan. Tuhan, aku perlu hikmat yang daripada Engkau. Itu sebabnya ada kitab Amsal. Kitab Amsal akan terus memperlengkapi kita supaya kita mengejar hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat itu adalah cara pikirnya Tuhan. Pemikirannya daripada Tuhan, Tuhan taruh. Membuat kita semakin kaya. Wow, hikmatnya itu melebihi kekayaan. Emas dan perak melebihi semuanya. Nah, jadi yang pertama, ketika kita menemukan ada satu kekayaan yang sejati di dalam kehidupan kita, saya percaya sekali setiap kita akan terus dituntun untuk membangkitkan setiap potensi yang Tuhan berikan bagi kita. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah temukan ibadah sejati di dalam Tuhan. Diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-24. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-24. Ya. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Nah, Ibu Bapak, ada ibadah yang sejati di dalam Tuhan. Ada kalanya Ibu Bapak, potensi yang Tuhan berikan itu nggak keluar. Karena apa? Karena kurang latihan. Potensi yang Tuhan berikan kepada kita itu nggak keluar karena kurang latihan. Sesuai dengan mengikuti gitu ya perkembangan zaman sekarang gitu ya. IT teknologi begitu berkembang begitu pesat. Ketika kita punya anak disekolahkan, dididik, kemudian dibekali dengan wawasan, dengan pengetahuan,
Kemudian mereka dilatih gitu ya. Dilatih lagi dan dilatih lagi. Wow, saya kagum gitu ya dengan karya-karya anak-anak muda zaman sekarang. Karya-karya anak bangsa zaman sekarang. Mereka buka aplikasi, pakai aplikasi, bikin video, edit sana, edit sini, buka lagi, kalau nggak bagus dia coba lagi, dia rubah lagi, tampillah sebuah karya yang menarik banyak perhatian. Kemudian mereka dilatih lagi, ditanamkan lagi, diberi wawasan lagi, dilatih lagi, dikasih kesempatan, belajar lagi dari apa yang sudah mereka alami, pengalaman mereka, dia tambahkan lagi. Itu karya-karya itu sangat mengagumkan. Dan saya sangat kagum sekali dengan perkembangan anak-anak zaman sekarang. Ada latihan-latihan yang terus diberikan kepada generasi-generasi zaman sekarang. Makanya hebat-hebat karya-karyanya itu. Nah Ibu Bapak, namun apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan gitu ya, apa yang mereka latih itu adalah satu latihan yang badani, latihan jasmani sifatnya. Itu sifatnya adalah sementara. Sementara mereka bayar harganya, mereka luangkan waktunya, mereka luangkan tenaga dan pikirannya, itu potensi demi potensi itu keluar. Kehebatan, kemampuan, ide-ide untuk berkreatif, untuk berkreatif, inovasi-inovasi yang baru itu keluar dari setiap potensi-potensi mereka. Itu latihan badani yang terbatas gunanya. Dengan banyaknya latihan, potensi mereka keluar. Tetapi yang saya mau bagikan pagi hari ini adalah satu ibadah yang sejati. Itu Tuhan katakan bahwa adalah mengandung janji. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Coba sama-sama kita mau baca. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Jadi pada waktu kita beribadah, pada waktu kita melakukan penyembahan, itu ada satu janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pada waktu itu Gideon mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia bawa hidupnya. Dia lakukan penyembahan kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Penyembahan adalah satu tempat yang paling aman di hidup kita. Apalagi lihat situasi dan keadaan saat-saat hari ini. Betul, kita perlu kekuatan. Tapi kita bisa dapatkan pada waktu kita menyembah Tuhan. Betul kita butuh solusi. Betul kita butuh mengembangkan potensi kita. Tapi apakah benar enggak kita melatih ibadah roh kita, manusia roh kita dilatih enggak? Sampai kita temukan, oh ini saya mau kembangkan apa yang Tuhan berikan pada diri saya. Melatih enggak untuk kita bertanya? Melatih enggak untuk kita mencari Tuhan lebih lagi? Karena pada waktu kita datang sama Tuhan, hati kita yang tadinya penuh dengan ketakutan, Tuhan ubahkan menjadi hati yang penuh dengan damai sejahtera. Hati kita yang sedang sedih karena mungkin berbagai masalah, Tuhan bisa ubahkan. Janjinya adalah hidup untuk hari ini. Ada satu perubahan yang Tuhan kerjakan pada waktu kita melatih hidup kita, diri kita untuk datang pada Tuhan. Ada satu yang Tuhan kerjakan, ada satu yang Tuhan tambahkan pada waktu kita latih terus untuk datang mendekat sama Tuhan. Dan kemudian juga untuk hidup yang akan datang.
Nah Ibu Bapak, latihan hari ini itu akan menentukan ibadah kita, penyembahan kita untuk yang akan datang. Tetapi kita bersyukur Ibu Bapak, kita sampai hari ini boleh tetap semangat. Kita sampai hari ini boleh tetap bergairah. Karena ingat, ada satu janji Tuhan. Dia akan datang, membawa kita, menjemput kita di awan-awan yang permai, masuk dalam satu penyembahan kepada Tuhan. Nah Ibu Bapak, saya mau setiap kita menjadi orang-orang yang maksimal di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang terus mengembangkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu mari terus latih diri kita untuk semakin dekat beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya penyertaan Tuhan yang membuat kehidupan kita semakin hari semakin bersinar dan menjadi alat bagi kemuliaannya. Dua hal yang harus kita temukan. Yang pertama adalah kita temukan kekayaan di dalam Tuhan dalam bentuk penyertaannya, dan kemudian hikmatnya menyertai kita, dan kita mau terus datang sama Tuhan melatih manusia rohani kita. Ada satu ibadah yang sejati yang boleh kita lakukan hari lepas hari. Tetap semangat dan mari terus berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama Ibu Bapak kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Setiap firman yang sudah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kau melaksanakan apa yang Kau kehendaki dan berhasil apa yang Kau suruhkan. Terus tambahkan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami, buat kami melihat apa yang harus kami lakukan untuk saat-saat hari ini. Penyertaan-Mu adalah cukup bagi kami untuk kami boleh berkarya lebih lagi dan pakai setiap hidup kami lewat potensi yang Tuhan berikan menjadi alat yang berguna, bermanfaat bagi kerajaan Engkau dan dapat dipakai untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.